Hai semuanya, welcome back. Aku kan sering tuh update-update tentang behel aku. Nah, kalau sekarang tuh perkembangannya kayak gini. Sebenarnya udah rapi dari beberapa bulan yang lalu. Udah disuruh juga untuk cabut 2 gigi lagi yang di atas nih, gigi bungsu atas, rang atas. Cuman belum aku lakukan. Insya Allah nanti bulan depan, pas bulan puasa. Nah, itu rencana aku. Nah, kali ini aku akan lebih bahas tentang apa sih ciri-ciri kalau kita ternyata tuh pakai bracket yang abal-abal. Mungkin aja beberapa teman-teman kurang tahu atau teman-teman lagi mencari perbedaannya apa nih antara kalau pasang bracket di dokter yang berwenang yang memiliki izin praktek atau di tempat yang abal-abal. Nah, aku akan bahas beberapa faktanya di sini. Aku rangkum beberapa fakta ini tuh dari Instagramnya Korban Tukang Gigi. Jadi kalau teman-teman mau informasi yang lebih detail, bisa langsung kunjungi aja Instagramnya. Dulu waktu aku mau pasang bracket sempet tergiur mau pasang bracket di tempat yang jauh lebih terjangkau harganya, karena waktu itu kayak menggebu-gebu banget, pokoknya aku harus pasang bracket sekarang. Tapi waktu itu aku searching lagi dan pokoknya aku cari tahu informasi sampai istilahnya kenyang siapa yang berwenang menggunakan bracket, prosesnya apa aja dan lain sebagainya. Nah, ini yang udah aku ketahui, aku compare nih dengan teman-teman atau orang-orang yang aku kenal, dia pasang bracket di tempat A, B, C. Kira-kira sama nggak sih sama informasi yang aku dapatkan? Ketika nggak sama, aku nggak akan pilih tempat itu, karena ini yang aku jadiin patokan. Biasanya itu kalau misalkan tempat pemasangan bracketnya itu abal-abal, itu bisa kita lihat dari kasat mata loh teman-teman. Yang pertama, yang namanya bracket, veneer, curling dan lain sebagainya itu adalah tindakan medis, bukan layanan kecantikan. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk nih ke suatu tempat, kok tempatnya kayak salon kecantikan ya, kok bukan seperti klinik-klinik gigi umumnya ya, perlu diwaspadai. Lazimnya sebuah klinik itu pastinya satu gedung atau satu tempat gitu, ada tempat tunggunya, ada pasirnya, ada ruangan-ruangan untuk pemeriksaan. Nah, di ruang pemeriksaan itu pastinya ada meja dokter nih untuk konsultasi dulu dengan pasiennya, ada juga tempat untuk pemeriksaan pasiennya yang kayak ini gambarnya. Nanti aku sisipin ya, aku nggak tahu namanya. Nah, itu lazimnya di tempat dokter gigi itu pasti pemeriksaannya di tempat kayak gini. Terus juga ada tempat untuk menaruh alat-alat untuk memeriksa gigi. Itu lazimnya sebuah klinik kayak gitu setahu aku ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menjumpai kok kliniknya lebih kayak salon ya, nggak ada tempat pemeriksaan gigi yang kayak tadi, cuman ada kasur doang berjejer banyak, terus kasurnya tuh kayak kasur-kasur yang tempat kita facial seperti itu wajib kita curigai apakah ini beneran klinik atau bukan. Dan kalau di klinik tempat aku pasang bracket tuh satu ruangan untuk satu pasien, bukan yang banyak gitu. Nih di Instagramnya Korban Tukang Gigi bahkan ada yang pemasangannya itu kita berbaring di kasur biasa dan juga di lantai. Nah, itu udah banget harus kita get out dari tempat itu. Terus dari kelengkapan dokter dan juga perawatnya. Biasanya kalau di klinik itu ada dokter dan juga ada perawat. Jadi berdampingan dokter dengan perawat. Nah, kalau di musim pandemi seperti sekarang, dari tahun 2020 nih kalau nggak salah sampai sekarang tuh dokter aku menggunakan APD lengkap berserta perawat-perawatnya. Dan sarung tangan itu juga diganti per pasien yang datang. Begitu juga dengan alat-alatnya. Alat-alat itu disterilisasi dulu per pasien tuh, alatnya pasti diganti-ganti. Beda dengan kalau misalkan kita menjumpai pemasangan bracket di tempat yang abal-abal. Orang yang memasangkan bracket itu mungkin bukan dokter, terus juga tidak menggunakan APD lengkap, masker juga dia kenakan apa adanya, apalagi tidak menggunakan sarung tangan. Itu pertukaran bakteri itu akan mengerikan sekali. Nah, kalau kita mencoba hal-hal kayak gitu tuh jangan ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku pakai bracket, jangan kayak gitu, karena itu resikonya tinggi banget, resikonya mengerikan. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah sampai terlanjur memasang bracket di tukang gigi atau salon kecantikan atau di tempat yang tidak berwenang. Nah, ini kalau misalkan pasang behel di tempat asal-asalan, progresnya juga akan asal-asalan. Kayak misalkan giginya tuh jadi malah lebih berantakan. Jadi misalkan rahang atasnya lebih menjorok ke depan, giginya yang awalnya normal aja jadi tambah maju kayak gini. Ada juga yang garis tengah giginya itu nggak simetris, yang satu agak ke kanan, yang satu agak ke kiri. Bisa juga dilihat dari indikasi lebam, membengkak, kebanyakan gigi. Itu beberapa indikasi yang harus kita curigai. Kenapa aku bisa sampai kayak gitu? Padahal kan secara kasat mata sama-sama bracket. Yang pertama, kualitas bracketnya yang pasti berbeda. Yang kedua, memasang bracket itu kan ada ilmunya ya.
dibandingkan dengan orang yang hanya kurus abal-abal penggunaan bracket pastinya berbeda. Itu aja kalau dokter masang bracket itu kayak ada hitungannya gitu temen-temen. Ini udah di tengah belum ya? Terus tarikannya itu juga harus dipasin, jangan terlalu narik banget. Nanti kalau dipaksain ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku juga lihat nih di Instagram korban tukang gigi, ternyata ini tuh menawarkan home visit. Sedangkan yang aku tahu itu kalau misalkan mau pasang bracket ya kita yang datang ke kliniknya atau ke rumah sakitnya. Ini menawarkan home visit itu udah dijamin deh, jangan diambil teman-teman. Terus dilihat juga dari prosesnya. Nih kalau misalnya teman-teman udah terlanjur masuk ke klinik terus tiba-tiba langsung dipasang bracketnya, nah itu mending langsung keluar aja. Karena setahu aku, pengalaman aku juga, proses pemasangan behel itu nggak langsung bisa dipasang, tapi dokter perlu beberapa tindakan dulu sebelumnya, seperti yang pertama pemeriksaan gigi dan mulut, terus yang kedua pencetakan gigi, terus yang ketiga ada juga ronsen. Ronsen itu juga ada dua, ronsen cephalometris dan juga panoramik, biar dokter tuh bisa lihat apakah ada gigi yang belum tumbuh, apakah ada sisa akar gigi yang belum tercabut dan lain sebagainya. Yang mana tuh harus diberesin dulu. Terus baru yang nanti keempat tuh mungkin ada perlu tindakan pencabutan gigi dulu atau bisa langsung menggunakan bracketnya. Kadang aku lihat ya di sini tiba-tiba udah pakai bracket aja dan dipasang double power chain, itu nggak kerasa deh lindungnya seberapa. Padahal dulu waktu aku pertama kali pakai bracket itu bener-bener dari kawat yang paling lentur dulu, nanti baru ningkat sampai sekarang dipasang kawat yang rada tebelan. Jadi nggak bisa tuh langsung dikasih beban yang begitu berat gigi kita. Orang yang masang bracket ini harus ditanyakan. Di Instagramnya korban tukang gigi itu ada banyak loh yang ngakunya dokter padahal lulusannya bukan dokter. Itu jangan kalian percayakan sama orang-orang yang seperti itu. Lebih baik nahan dulu, nabung dulu. Nah nanti kalau udah saatnya pasti deh gigi itu bisa ke behel. So teman-teman, semangat yang akan menggunakan bracket, yang lagi dalam proses juga semangat, yang lagi linu-linu, bekel-bekel. Aku juga mau cabut gigi lagi, jadi perjuangan belum berakhir. Nikmatin aja prosesnya. Terima kasih sudah nonton, kita akan coba lagi di video selanjutnya. Bye!